Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam Islam penuh cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Arif, kabar baik, Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pintu-pintu rizki. Bagaimana kita membuka pintu-pintu rizki itu akan kita bahas dalam Islam penuh cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Allah membuka pintu rizki bagi hamba-hambanya, dan rizki itu bukan hanya berbentuk dengan uang, tapi juga bisa dengan kesehatan, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, kemudian ketenangan hati. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membuka pintu-pintu rizki tersebut? Ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah, nikmat Allah, rizki dari Allah kita rasakan nggak pernah berhenti dalam 24 jam kita menjalani kehidupan ini. Lalu dalam Islam, bagaimana Islam memandang masalah rizki itu? Dalam ayat Al-Quran banyak disampaikan bahwa pintu-pintu rizki itu begitu banyak, luar biasa. Di antaranya yang pertama, ada rizki itu yang memang dijamin oleh Allah. Hamba itu nggak perlu mengusahakan apa-apa dan memang sudah dijamin oleh Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini rizkinya udah dicukupi oleh Allah. Hamba itu tidak hanya sebatas manusia ya, makhluk Allah yang lain juga sama. Itu rezekinya udah dijamin oleh Allah. Dia nggak perlu mengusahakan apa-apa, semuanya udah diberi oleh Allah. Seperti misalnya anggota tubuh kita ini yang bawaan lahir. Kita kan nggak pernah request seperti apa, kita nggak pernah pesan seperti apa, kita udah dijamin oleh Allah, dilengkapi dengan ini, dan kita hanya diwajibkan untuk merawat dan menjaganya. Tetapi awalnya kita memang sudah dijamin oleh Allah. Ketika seorang kita manusia ini masih di dalam rahim ibu kita, itu juga udah ada rezekinya, udah dijamin oleh Allah melalui ibu kita. Yang pertama. Kemudian ada rezeki itu melalui jalan diusahakan dulu. Itu umumnya yang kita tahu dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat yang ke-39 Allah sampaikan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang itu akan memperoleh karunia sesuai dengan tingkat usahanya. Semakin keras ia berusaha, insya Allah akan semakin banyak karunia yang diberikan oleh Allah. Kita sering dengar ada ungkapan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Ini tentu hamba Allah bukan hanya yang Islam, agama apapun kalau dia yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Seorang pelajar mau agamanya apapun asal dia yang belajar dengan tekun, mengikuti petunjuk gurunya, insya Allah ya dia yang akan memperoleh ilmu yang lebih memuaskan. Seorang pekerja ya sama, seorang pebisnis ya aneh. Apapun profesinya, apapun kegiatannya,
bagi dia yang berusaha lebih daripada yang lain, maka ia akan diberi lebih oleh Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, atau maqalah atau ungkapan tadi man jadda wajada, termasuk dalam hal urusan rezeki. Kemudian yang ketiga Mas Harib, nah ini yang masih belum menikah ini biar semangat untuk merencanakan pernikahan. Ada rezeki itu yang dikaruniakan oleh Allah melalui jalur pernikahan. Dan ini sudah banyak yang membuktikan. Terkadang kan orang mau menikah itu khawatirnya kan masalah ekonomi kan. Nah, wong saya bekerja ini saya makan sendiri aja kayaknya pas-pasan, bagaimana nanti kalau berdua? Bagaimana nanti kalau punya anak, 1, 2, dan seterusnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah? Wangkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ini yang perlu digarisbawahi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Orang yang belum menikah itu, kalau awalnya kok hidupnya bahkan mungkin bisa dibilang kurang, tapi dia yakin bismillah ini adalah menjalani perintah Allah karena Allah, maka yughnihimullah. Banyak orang yang dulu sebelum menikah dia ibarat kata mah kemana-mana yo tidak punya kendaraan. Tapi begitu dia menikah ya alhamdulillah bisa punya kendaraan. Dulu nggak punya tempat tinggal, ngontrak juga mungkin ngepas. Tapi begitu ada istri, ada pasangan ya alhamdulillah. Seiring berjalannya punya anak, ya rezeki dicukupi oleh Allah. Karena setiap kita itu, setiap tadi di poin yang pertama bahwa ada rezeki yang dijamin oleh Allah, itu dijamin bisa melalui sang suami, bisa melalui sang ayah. Nah, sang ayah, sang suami ini yang dulunya mungkin pekerjaannya hanya dengan pendapatan yang mungkin dibilang pas. Ya tapi begitu nikah ya pas, maksudnya pas dulu, pas untuk sendirian, pas untuk berdua, pas untuk bertiga, dan seterusnya. Dan ini mungkin bisa dikonfirmasi ke ya banyak jutaan orang yang mengalaminya. Ketika ia dalam kesendirian itu rezekinya kayaknya agak sulit, tapi begitu menikah kok Allah bukakan pintu rezeki. Karena memang benar yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, itu iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau memang dia dalam keadaan fakir ketika sebelum menikah, maka Allah akan karunia rezeki setelah ia menikah. Jadi nggak usah khawatir Mas Arif. Kalau memang udah ada rencana, segerakan. Kemudian yang keempat, ada pintu rezeki itu melalui anak. Makanya ada falsafah orang zaman dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Kadang saya pikir-pikir ya iya. Terkadang ada orang bekerja, suami istri bekerja, punya anak 1, rezekinya segitu-segitu aja. Kadang ada orang yang kalau dipikir secara logika kayaknya nggak masuk akal. Ada orang kerja yang kerja cuma suami tok, kemudian istrinya di rumah menjadi ibu rumah tangga, ngurus pekerjaan rumah. Kemudian anaknya kadang lebih dari 1, kadang 3, kadang 4, tapi ya cukup. Mereka ya bisa sekolah dengan layak, punya pakaian, punya tempat tinggal, punya kendaraan. Lah ini berarti memang rezeki itu murni, itu adalah hak Allah memberikan. Tapi Allah kadang memberi rezeki lewat melalui karunia anak itu. Dalam Al-Quran disampaikan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan khawatir ketika mau punya anak. Ya. Kalau tadi jangan khawatir ketika mau menikah. Lah setelah menikah, jangan khawatir ketika punya anak. Jangan takut untuk tidak bisa menghidupi anak, nggak bisa menafkahi anak. Wong yang menghidupi, yang memberi itu Allah. Kita hanya menjadi wasilah atau perantara. Dikatakan tadi wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut kelaparan. Kau bunuh itu artinya jangan kau menunda-nunda kalau memang sudah saatnya. Yo program untuk punya anak, karena itu memang perintah agama untuk segera punya keturunan, karena Rasulullah SAW itu akan membanggakan umatnya yang begitu banyak. Karena nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang akan memberi rezeki itu dan juga kepadamu, kepada si bapak tadi itu. Makanya ungkapan orang tua dulu ya nggak ada salahnya ya. Banyak anak, banyak rezeki. Wong banyak orang yang berkesaksian ketika dulu memang ketika anak masih pada butuh biaya pendidikan, masih kecil-kecil memang perjuangan berat luar biasa. Tetapi begitu nanti anak-anak udah pada dewasa dengan
perjuangan pendidikan yang baik, ia ada bakti dengan orang tuanya, insya Allah orang tua akan menikmati itu. Bahkan ada bercandaan kadang, coba kalau dulu anak saya 10, yang umpama pas lebaran ngasih 100.000, 100.000, 100.000 jadi 1 juta. Lah kalau anak cuma 2 ya 100.000, 100 cuma 200. Ini percandaan orang dulu, tapi kalau dipikir-pikir dalam Quran ya memang benar, walaupun dalam negara kita ada program, kalau dulu zaman saya kecil itu ada program 2 anak cukup. Itu bukan berarti nggak boleh punya anak, hanya membatasi jarak kelahiran biar anak itu bisa terurus dengan baik, bukan berarti nggak boleh punya anak ya. Nah, itu pintu rezeki. Kemudian ada pintu rezeki yang diberikan oleh Allah melalui jalan sedekah. Karena dalam ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan ada orang yang bersedekah. Kemudian dari sedekahnya itu ibarat seperti 1 butir padi, dari 1 butir itu akan tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu akan membuahkan 100 butir tadi, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan makin melipat gandakan. Artinya kita sebagai seorang muslim yang yakin kebenaran ayat Al-Quran, jadi nggak usah takut ketika akan berbagi. Bersedekah itu yang terbaik tentu kepada orang-orang terdekat. Jangan kita sedekah pada orang jauh, tapi orang terdekat malah terlewatkan. Nah, Allah akan bisa mengaruniakan rezeki kepada hambanya ketika orang itu rajin bersedekah. Wong belum pernah kita dengar dari media apapun orang yang jatuh bangkrut gara-gara rajin sedekah. Insya Allah nanti dilanjut di segmen berikutnya Mas Arif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Pak Ustadz terkait dengan pintu-pintu rezeki ini tadi. Bahwasanya pintu-pintu rezeki ini ada banyak jalannya ya Pak Ustadz. Tadi melalui perantara menikah, perantara anak, perantara sedekah. Dan itu bisa kita buka insya Allah melalui jalan-jalan itu tadi Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan pintu-pintu rizki. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan beberapa pintu-pintu rizki yang bisa dibuka. Nah Pak Ustadz, ini kadang banyak orang ataupun kita juga merasa kok rezeki saya stuck di sini-sini aja, seret gini. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah memang sebenarnya itu bisa dibuka pintu-pintu rezekinya atau seperti apa Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, Mas Arif, kadang ada orang merasa rezeki saya kok segini-segini aja ya. Saya udah maksimal, berangkat gelap pulang gelap tadi, sampai ngitungin huruf P, pergi pagi pulang petang. Dan lain sebagainya. Nah, apakah ada solusi dalam agama kita? Begini, saya pernah baca ada satu kitab kecil namanya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana caranya menjadi pribadi muslim yang kaya. Tapi kaya ini kan relatif ya, kaya dalam segi apa. Itu ada satu riwayat, ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu satu hari ditanyai 3 orang dalam waktu yang berbeda. Tapi 3 pertanyaan jawabannya sama Mas Arif. Yang pertama ada yang nanya, kalau bahasa kita Kiai, Ustadz, ini di kampung saya kok paceklik berkepanjangan. Sehingga banyak tanaman mati, banyak binatang ternak mati. Solusinya bagaimana kampung kami? Jawaban Imam Hasan Al-Basri, beliau jawab istighfar. Kemudian lain hari ada yang datang lagi bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, ini saya ada problem. Udah sekian tahun berumah tangga tapi belum dikaruniai anak. Jawabannya istighfar. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kayak Mas Arif tadi. Pak Kiai, saya ini udah bekerja maksimal, semampu saya kerjakan, yang penting halal, saya nggak gengsi. Tapi kok kayaknya stuck di situ-situ aja. Atau bahkan kadang sering gali lubang, tutup lubang, ini gimana? Kemudian jawaban Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Lah secara tidak lengas ya, 3 orang yang bertanya ini mereka bertemu.
dengan bercerita bahwa mereka pernah sowan menghadap Imam Hasan Al-Basri mengajukan 3 pertanyaan, masing-masing 1 pertanyaan, tapi kok jawabannya sama, istighfar. Kemudian 3 orang ini bareng-bareng datang sowan ke Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai Ustadz, wahai Kiai, wahai Imam, ini kami punya problem berbeda-beda, mosok solusinya sama. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab dalam surah Nuh, itu ada ayat wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin al-ayah. Bacalah istighfar oleh kalian, karena dengan istighfar itu Allah Maha Pengampun. Kemudian dengan istighfar itu yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang bisa menumbuhkan, menyegarkan tanaman atau tanah yang ada di situ. Karena termasuk ada dalam syariat kita sholat istisqa, itu doanya itu intinya adalah istighfar. Kemudian wa yumdidkum bi amwal, Allah akan meluaskan atau memurahkan rizkimu. Wabanin, dan juga anak keturunan. Jadi 3 problem, 1 jawaban, yaitu istighfar. Karena mungkin bisa jadi seretnya dalam tanda kutip rezeki kita itu karena ada kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan secara tidak kita sadari. Dosa itu berlanjut, berkesinambungan, kita lakukan terus menerus. Nah, ketika itu bagi orang-orang yang beriman, ketika ia melakukan 1 dosa yang dia tidak sadari mungkin dan dilakukan secara terus-menerus, itu yang menghambat turunnya rizki dari Allah. Maka solusinya adalah istighfar. Jadi kalau seandainya kita merasa selama ini kok kayaknya rizki saya stuck di gini-begini aja, mungkin kita muhasabah diri, ada dosa kita yang belum atau yang terus kita lakukan dan kita tidak sadari. Maka segera untuk bertobat dengan beristighfar. Itu yang pertama, Mas Arif. Kalau merasa rezekinya seret, istighfarnya banyakin. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur. Memang ketika kita sudah bisa mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah, apapun yang kita rasa saat ini, walaupun mungkin secara kuantitas, secara jumlah sama, tetapi kemanfaatan dan hati ini menerimanya beda. Dan juga dalam Al-Quran disampaikan bahwa la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti akan ditambah oleh Allah. Ditambah itu bisa jadi ditambah kuantitas jumlahnya, bisa jadi kualitas atau rasa ketika kita merasakan rizki karunia Allah itu. Dan memang bersyukur itu bukan sesuatu yang mudah. Mudah kalau kita nasihatin orang. Misalnya ada orang yang ngeluh dengan tadi itu pekerjaannya, terus kita udah syukurin aja. Alhamdulillah udah dapat pekerjaan. Itu kan enak kalau buat nasihatin orang. Coba kalau kita sendiri yang merasakan itu kadang berat. Makanya butuh latihan. Syukur itu butuh latihan. Jadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur maka rezeki itu akan kami tambah. Tambah itu enggak selalu harus jumlahnya bertambah. Tapi bisa jadi yang awalnya kita aturan mau sakit nggak jadi, berarti ada pengurangan pengeluaran kan. Nah, ya, kemudian yang selanjutnya menambah ketakwaan kita kepada Allah. Orang-orang yang benar berpasrah kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar sudah berpasrah dengan menjalani apa yang diperintah oleh Allah sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga, dengan terus menjaga hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Ia wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dari setiap problem yang ia alami, pasti Allah akan mengirimkan solusi. Dan yang menjadi door prize bagi orang yang bertakwa adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada dia dari atau melalui cara yang tidak dia duga. Kalau bahasa itu kadang uang kaget. Apakah itu benar nyata? Nyata, Mas Arif. Banyak orang yang menyampaikan testimoninya ketika ia sudah berada di titik kepasrahan luar biasa terhadap problem ekonomi yang ia jalani, Allah akan memberikan solusi. Itu saya pribadi udah pernah mengalami dan saya mendapat cerita dari teman-teman yang
udah menjalani perjalanan hidupnya sekian tahun dengan kesulitan ekonomi, tapi begitu berada di puncak kesulitannya, kemudian di puncak kepasrahannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan. Nah, itu yang harus kita mindset dalam hati dan pikiran kita. Kita jalani perintah ini dengan sebaiknya. Kalau kita pengen rezeki lancar, ya kita deketi orang yang, bukan orang ya, zat yang maha memberi rezeki. Jadi kalau kita ingin rezeki kita ini aman, terkendali, nyaman, ya kita dekati yang membagi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam agama kita, ya ada amalan-amalan yang sering diamalkan secara umum. Ada yang pagi hari mengawali pekerjaan dengan duha. Kemudian ada yang ketika malam hari sebelum rehat istirahat membaca surah Al-Waqi'ah. Atau mungkin dengan tadi di segmen yang sebelumnya dengan berlatih untuk bersedekah walaupun mungkin jumlahnya tidak seberapa. Misal kita lagi bawa kendaraan, kadang kan ada di pertigaan, di perapatan ya, ada orang yang membantu lalu lintas yang bukan petugas resmi dari negara. Nah itu kan kita memberi dengan hanya sekian ribu, itu kan tetap sedekah. Dan itu pasti akan diganti oleh Allah. Dan begini, ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu balasannya cash. Nggak nunggu nanti di akhirat. Orang yang berbuat baik dengan sesama manusia itu akan dibalas kontan oleh Allah, tidak menunggu di akhirat. Sebanyak yang kita berikan, maka sebanyak pula akan dilipat gandakan oleh Allah, termasuk dalam hal masalah rezeki. Kemudian ada makalah begini, orang yang ada ucapan begini, orang yang pengen sehat, karuniai rezeki sehat, maka rajinlah membantu dengan tenaganya. Orang yang pengen ilmunya nambah, maka rajin bersedekah dengan ilmunya. Orang yang pengen harta bendanya nambah, ya rajin bersedekah dengan harta bendanya. Nah itu yang kita harapkan. Itu di antara pintu-pintu rezeki yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau selama ini ada yang menganggap rezeki itu hanya seakan-akan masalah duit saja, ya tidak. Kesehatan ini ya rezeki. Kita ditakdir oleh Allah berada di lingkungan orang-orang yang nyaman, orang-orang yang enak, itu ya rezeki. Kita tinggal di lingkungan yang seguyup, itu ya rezeki. Kita dilahirkan dari keluarga yang tidak kekurangan kasih sayang, itu ya rezeki. Nah, dengan karunia-karunia Allah yang ada itu, bila kita syukuri, insya Allah la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah. Dan kalau memang dalam keseharian kita, tadi saya sampaikan, ada kekeliruan yang kita lakukan entah sengaja atau tidak, maka yo tadi beristighfar. Jadi kalau Mas Arif tadi bertanya apakah ada amalan khusus, yang pertama istighfar. Yang kedua jangan lupa bersyukur. Yang ketiga jangan lupa untuk menambah kualitas takwa kita kepada Allah. Dan kalau memang kita ada keluasan rezeki walaupun gak seberapa, berbagi. Lah kalau memang saya pas, ya Allah, dengan berbagi dengan yang lainnya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, insya Allah itu akan membuka pintu-pintu rezeki buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi memang ada kiat-kiat ataupun amalan-amalan yang insya Allah melalui amalan-amalan tersebut itu bisa menjadi wasilah untuk membuka pintu-pintu rezeki itu tadi. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersyukur dan senantiasa berusaha untuk membuka pintu-pintu rezeki melalui jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.